Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astagus Sumadi dengan NPM 24351047. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi akhir semester DA kelompok 4 tentang penyelesaian manual. Pada bagian ini, simulasi algoritma dilakukan secara manual dengan membatasi data hanya pada 6 barang pertama. Untuk kapasitas maksimalnya antara 52 kilogram. Untuk daftar data barangnya seperti ini, nama barang ini, dan untuk keterangannya seperti ini. Untuk analisis awal logikanya, kita jumlahkan seluruh berat dari keenam barang tersebut, yaitu 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 2 dan tambah 4. Dan untuk totalnya sampai 24 kg, cuman 24 kg. Karena 24 kg jauh di bawah batas kapasitas maksimal, ransel yaitu 52 kg, maka secara logika dasar, solusi paling optimal sudah pasti adalah memasukkan seluruh barang ke dalam ransel. Untuk total nilai urgensinya berjumlah 392. Namun kita tetap harus menunjukkan bagaimana komputer mensimulasikan pencarian ini melalui 3 algoritma. Untuk algoritma pertamanya yaitu proses exhaustive search. Komputer tidak menggunakan asumsi melainkan menghitung semuanya. Terdapat 6 barang sehingga total kombinasi subset yang mungkin terbentuk adalah 2 pangkat 6, yaitu 64 kombinasi. Algoritma akan mendaftar ke 64 opsi tersebut. Untuk kombinasi pertama tidak membawa apa-apa, berat dan nilainya sama-sama 0, untuk statusnya valid. Kombinasi kedua membawa satu barang, yaitu berat 5 kilo, untuk nilainya 90, statusnya valid. Untuk kombinasi ketiga membawa barang 1 dan 2 dengan berat 9 kg dan nilai 145, statusnya tetap valid hingga berlanjut ke kombinasi terakhir. Untuk kombinasi terakhir yaitu 64, membawa semua barang dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, beratnya 24 kilo dan nilainya 392, statusnya tetap valid. Setelah ke-64 kombinasi dihitung, algoritma melakukan penyaringan karena semua kombinasi memiliki berat kurang dari 52 kg. Semuanya dianggap valid. Selanjutnya, algoritma mencari kombinasi dengan nilai tertinggi. Hasilnya adalah kombinasi 64 dengan nilai 392. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selfiardi, NPM 2435106118. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu proses algoritma, yaitu proses backtracking. Nah, jadi proses backtracking ini, algoritma ini merupakan perbaikan dari brute force. Pencarian dilakukan secara rekursif berbasis pohon keputusan. Kelebihannya terletak pada teknik pruning atau pemangkasan. Jika dalam proses pencarian suatu kombinasi sudah terdeteksi melebihi kapasitas beban, algoritma ini akan berhenti menelusuri cabang tersebut dan mundur, backtrack, untuk mencoba kombinasi lain. Hal ini sangat menghemat waktu komputasi. Jadi backtracking ini seperti namanya backtracking, dia akan mengulang kembali atau dia akan mundur ke node sebelumnya. Di sini contohnya ada tabel data barang 1 sampai 6. Nah, di sini langkah pertama kita sistem mencoba percabangan utama dengan selalu memilih semua barang. Jadi semua barang dari 1 sampai 6 ini kita pilih. Dan dapat total beratnya 24 kilo dan nilainya 392. Seperti kita lihat di sini, kita jumlahkan dari semua barang ini 1 sampai 6, yaitu beratnya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 2 tambah 4. Yang hasilnya 24 kilo. Dan nilainya juga dijumlahkan, hasilnya 392. Nah, sistem mencatat nilai 392 ini sebagai solusi terbaik sementaranya. Nah, kemudian selanjutnya sistem akan mundur, yaitu backtrack ke node barang yang 5 dan mencoba percabangan lain, yaitu bagaimana jika barang 6 tidak dipilih. Jadi kita mencoba percabangan lain itu dengan barang 6 ini tidak kita pilih. Nah, dia akan hasilnya nilainya hanya 350 dan beratnya hanya 20 kg. Karena 350 ini lebih kecil dari 392, cabang ini diabaikan. Nah, sistem mundur lagi ke barang 4 dan mengevaluasi percabangan lain. Proses ini terus berlanjut sampai selesai. Poin penting pada kasus khusus 6 barang ini adalah fungsi pemangkasannya kapasitas tidak pernah aktif karena kapasitas ransel 52 kg, sangat besar sehingga tidak ada kombinasi pemicu pembatalan akibat kelebihan beban.
Semua cabang ditelusuri dan hasil akhir menetapkan nilai tertinggi 392. Jadi di sini kita memilih semua barangnya karena dia maks kapasitasnya yaitu 52 kg. Jika kita memilih semuanya, dia beratnya masih 24 kg. Jadi tidak ada proses yang diabaikan, jadi semua barangnya tetap dipilih. Nah, selanjutnya proses branch and bound. Definisinya yaitu branch and bound ini adalah algoritma ini menggunakan pencarian melebar atau best first search. Algoritma ini mengurutkan barang berdasarkan nilai keuntungannya, rasio nilai per berat. Selama pencarian, ia menghitung upper bound atau estimasi barang nilai tertinggi yang masih mungkin dicapai. Jika batas atas suatu cabang lebih rendah dari solusi terbaik yang sudah ditemukan, cabang tersebut langsung diabaikan. Pendekatan ini merupakan yang paling cerdas dan efisien untuk kasus knapsack. Nah, kalau untuk branch and bonds ini algoritmanya misalnya seperti kita memilih sebuah semangka yang besar di sebuah pasar. Kalau kita ingin cari yang besar, pertama kita akan melakukan branch-nya, itu membaginya. Kita akan menumpuk semangka, misalnya di A semangka yang besar dan di B semangka yang kecil. Kemudian kita bond, kita batas, otomatis yang semangka kecil tadi di B itu akan kita abaikan dan kita hanya fokus untuk mencari semangka yang ukurannya besar di yang pada tumpukan A tadi. Intinya algoritma ini memilih kelompok yang meyakinkan dan langsung membuang kelompok yang sudah pasti jelek. Nah, di sini algoritma ini menggunakan rasio kecerdasan. Barang pertama-tama diurutkan berdasarkan rasio kepadatan nilainya. Nilai dibagi berat dari yang terbesar ke terkecil. Jadi dari 6 barang ini kita akan membagi nilai dibagi dengan berat. Lalu kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah barang 5 dengan rasio 40. Karena 80 dibagi 2 hasil 40. Selanjutnya barang 3 25 yaitu 75 dibagi 3. Barang 1 90 dibagi 5 hasilnya 18. Barang 2 55 dibagi 4 hasilnya 13,75. Bisa dilihat juga di sini V bagi W. Selanjutnya barang 2 13,75, barang 6 10,5, dan terakhir barang 4 rasio cuma 8,33. Nah, sini setelah kita urutkan, saat sistem mulai di titik awal not akar, sistem menghitung potensi nilainya, maksimal atau upper boundnya. Cara menghitung UB adalah dengan mencoba masukkan barang secara berurutan sesuai urutan rasio di atas ke dalam kapasitas 52 kg. Karena total berat semua barang hanya 24 kg, sistem mendeteksi bahwa ransel mampu memuat semua barang yang ada tanpa tersisa di luar ransel. Oleh karena itu, perhitungan batas UB-nya langsung bernilai maksimal dari penjumlahan semua barang secara utuh. Karena not akar sudah langsung menemukan kombinasi utuh tanpa melanggar batas, algoritma secara cerdas langsung menghentikan pencarian dan menetapkan bahwa tidak ada cabang lain yang bisa melebihi nilai dari 392. Ini membuktikan bahwa branch and bound sangat efisien. Jadi karena di sini barangnya kurang dari 52 kg, otomatis semua barangnya diambil dan tidak ada pemangkasan. Karena itu semua barangnya diambil dan membuktikan bahwa brand and bonds ini sangat efisien. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzal Zikri dengan NPM 243510055. Di sini saya akan menjelaskan analisis, perbandingan, dan kompleksitas algoritma. Dan setelah itu saya akan menjelaskan sedikit implementasi codingan di Python. Yang pertama, kompleksitas waktu eksekusinya. Untuk algoritma exhaustive search memiliki kompleksitas waktu mutlak omega 2 pangkat n. Untuk 15 barang, algoritma ini masih melakukan 32.768 kali proses pemeriksaan putaran. Secara waktu aktual, ini adalah metode yang membutuhkan paling lama untuk memunculkan hasil. Algoritma kedua, backtracking. Secara teori, pada kasus terburuk atau worst case,
Kompleksitasnya tetap omega 2 pangkat n. Namun pada kasus rata-rata aktual atau average case-nya, backtracking jauh lebih cepat daripada exhausted search. Untuk algoritma Branch-and-Bound, algoritma ini merupakan yang tercepat di antara ketiga secara eksekusi. Dengan menghitung nilai batas atas atau upper bound BNB, tidak hanya memotong cabang yang kelebihan muatan, tetapi juga memotong cabang yang secara prediksi tidak akan menghasilkan nilai melebihi yang sudah kita punya. Kompleksitas penggunaan memorinya. Exhausted search sangat hemat memori. Backtracking kompleksitas memori adalah ON, memori untuk menumpuk riwayat pemanggilan rekursi. Backtracking Branch-and-Bound, algoritma ini adalah yang paling rakus memori. Kesimpulan karakteristik metodenya. Exhausted search buta, lambat, namun pasti benar. Backtracking cukup pintar, sangat memori, cepat di sebagian besar kasus. Sedangkan Branch-and-Bound sangat pintar, sangat cepat, namun boros memori komputer. Berikut adalah implementasi codingannya. Menggunakan library time, ini merupakan database dari tabel ini. Ini untuk algoritma exhausted search. Ini fungsi untuk algoritma backtracking knapsack. Dan ini adalah untuk algoritma Branch-and-Bound. Ini untuk menampilkan hasil, dan ini hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.